Dua, teman-teman, ini bisa berarti pula at-tathhir atau at-taharah. At-tathhir bermakna taharah. Sesuatu yang mensucikan, sesuatu yang membersihkan, sesuatu yang menghapuskan kotoran-kotoran yang mungkin tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-23 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, tak terasa kita telah menunaikan ibadah siam sampai dengan hari ke-23. Dan tentunya kita tidak jenuh bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah yang telah lelah kita tenun dari hari pertama sampai dengan detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insya Allah. Pun demikian, jangan pernah kita lupa untuk bermohon kepada Allah agar berkenan menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan yang telah kita perbuat dari sejak awal kita balik sampai dengan detik ini. Sampai dengan detik ini. Semoga Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa kita yang dimaksudkan. Berbahagialah kita bahwa di penghujung ibadah siam Ramadan ini, masa-masa i'tikaf mendekat ke puncak akhir Ramadan, menjelang 1 Syawal, Idul Fitri itu, ada satu rahasia yang sangat menarik. Ibadah yang sangat luar biasa. Yang bila kita kerjakan, ibadah itu bisa menggugurkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang pernah merusak puasa yang kita tunaikan, bahkan tak kita sadari selama kita berjalan menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Saya pernah sampaikan dalam edisi Aku Suka yang telah lalu bahwa puasa tidak hanya bisa dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan tertentu seperti makan, kemudian minum atau berhubungan seksual, tapi juga ada bagian yang sangat berbahaya yang kadang tidak disadari oleh sementara orang, yaitu hal yang secara tidak langsung, tidak disadari oleh kebanyakan yang puasa bisa merusak nilai, kualitas, dan bahkan mengurangi pahala puasanya. Dan ini yang paling fatal dibandingkan yang terlihat membatalkan, karena yang ini jarang disadari oleh kebanyakan orang. Maaf, gibah, turunannya identik dengan gosip, kata-kata kotor, mencela, berselisih, hoax, tanpa disadari mengurangi pahala puasa seperti pernah kita uraikan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan turunkan satu amalan menarik yang hanya dihadirkan saat Ramadan, setahun sekali ibadahnya, yang bila sempurna kita tunaikan, Allah berkenan menggugurkan perbuatan-perbuatan buruk ya yang tadi bisa merusak pahala puasa kita. Apa ibadah itu? Dengan cepat kita akan kaji dan kita turunkan analisisnya, yang sebagian kita telah tuliskan dari perangkat papan tulis yang kita coba tampilkan. Ibadah dimaksud yaitu zakat fitri, atau sebagian menyebutnya dengan fitrah. Dan coba kita turunkan dengan tulisan Arabnya supaya mudah kita bisa analisis. Zakat al-fitri, yang sebagian orang menyebutnya dengan al-fitrah. Baik, untuk menemukan rahasia di balik ibadah zakat fitri ini, dari sebagian apa yang telah kami singkap tadi, ada baiknya kita batasi uraian kita pada poin-poin berikut. Kita akan lihat apa definisi pengertian dari zakat fitri atau zakat fitrah ini. Dari definisi dimaksud, kita akan lihat korelasinya, keterkaitan antara pengertian zakat fitri dengan siam yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Apa korelasi utamanya?
Dari sini kita akan teruskan kepada pembahasan ketentuan penunaian ibadah ini. Kita lihat berapa ukurannya, bentuknya harus seperti apa, apakah makanan pokok, atau sebagian mengatakan bisa dikonversi dengan uang atau yang sejenis dengannya. Ini yang coba kita akan turunkan dalam Aku Suka, dengan durasi yang mungkin tidak panjang. Mudah-mudahan bisa efektif kita pahami dan insya Allah kita amalkan. Baik, dengan cepat teman-teman sekalian, bagian pertama coba kita tuntaskan. Zakatul fitri secara bahasa terdiri dari dua kalimat yang disatukan. Pertama, zakat. Kedua, al-fitri. Atau ada yang menyebut dengan fitrah. Baik, zakat secara cepat dia memiliki beragam makna secara etimologis, ya, dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab. Dan menariknya, makna ini diisyaratkan dengan tegas dalam turunan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, juga keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kita turunkan pertama di antara maknanya, dia bisa bermakna as-sidqu wan nama. Wan nama. As-sidqu berarti sesuatu yang benar. Dalam konteks ini, orang yang berzakat, dia telah menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kenapa zakat disebut dengan as-sidqu? Ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang zakat, dia telah menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan, misal kalimat zakat pertama Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan olehmu salat, tunaikan zakat. Sedangkan menunaikan amal soleh, baik salat ataupun zakat, mustahil bisa dikerjakan kalau nggak ada iman. Karena itu pernah sering saya sampaikan di awal jumpa saat menerangkan awal surah, ya, Al-Baqarah, atau spesifik yang terkait dengan ayat puasa Al-Baqarah 183. Kalimat iman senantiasa disandingkan dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumussyam. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman, amal soleh. Karena itu mustahil orang bisa mengerjakan amal soleh kalau tidak ada iman. Pengertian terbaliknya, seseorang yang beramal soleh itu menunjukkan kebenaran iman dalam dirinya. Karena itu Allah menguji kita. Apakah masih ada iman yang benar dalam diri kita yang bisa kita tampakkan? Salah satunya diturunkan ibadah zakat ini disebut dengan as-sidqu untuk menunjukkan kebenaran iman yang masih melekat dalam jiwa kita. Karena itulah turunan dari as-sidqu ini ada yang disebut dengan sedekah. Ya, sedekah. Jamaknya disebut dengan sedaqat. Baik. Dan dalam beberapa turunan ayat Al-Quran, zakat disebut dengan sedekah. Baik, kita lihat misalnya, saat zakat akan diambil, ya, zakat akan diambil dari orang yang telah memenuhi kualifikasinya, disebutkan di Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Masya Allah. Ya, kata Allah, ambil dari harta yang telah mencukupi. Ini konteks zakat mal, ambil dari harta yang telah mencukupi sesuai kualifikasi, baik nisabnya, haulnya. Ambil dari harta mereka itu sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini zakat. Kaitan dengan mal disebut dengan zakat mal. Kenapa disebut dengan sedekah? Salah satunya yang memberikan gambaran ketika dia mengeluarkan harta itu, maka ini menunjukkan benar imannya. Dalam pengertian lain, maaf, kalau ada orang yang sudah wajib zakat, memenuhi kualifikasi, tapi nggak mau menzakatinya, tidak mau mengeluarkannya, sengaja menunda-nunda, bahkan sudah menjelang harus dikeluarkan, ini 85 gram sudah siap dikeluarkan, haul mau datang, tinggal sehari lagi, besok waktunya keluar, dibelanjakan masnya, dikurangi 1 gram, supaya nggak keluar zakat. Maka sikap seperti ini, perilaku demikian menunjukkan ada masalah dengan imannya. Ketika seorang sengaja menunda zakat atau dia sengaja mengulur-ngulur bahkan tidak mengeluarkannya, ini menunjukkan persoalan dalam imannya. Karena itu yang paling menarik, diambil zakat ini menggunakan kalimat sedekah, dikeluarkan pun menggunakan kalimat sedekah dalam bentuk jama'. Lihat Quran surah ke-9 ayat ke-60.
Allah sampaikan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Ya, sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan kepada golongan-golongan berikut dalam konteks zakat mal. Ketika dikeluarkan disebut dengan kalimat iman. Artinya mengeluarkan kita zakat, ya Allahu Akbar. Ketika datang petugas kita keluarkan menunjukkan benarnya iman kita. Ketika disalurkan pun, ya ketika disalurkan pun pada orang yang berhak menerima, itu menunjukkan penguatan kepada iman kita. Sekaligus menunjuk pada aspek manfaatnya yang sangat banyak. Baik. Satu. Juga disebut an-nama. Ya, as-sidqu wan-nama. An-nama berarti tumbuh, berkembang. Banyak. Ingin memberikan dua makna sekaligus. Maka orang yang zakat itu hartanya bukan berkurang tapi sesungguhnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam bentuk pergantian langsung di tempo tertentu pada saat ia memerlukan, atau juga bisa dalam bentuk aktiva yang ketika kembali kepadanya bukan dalam bentuk seperti yang ia keluarkan berupa uang, mungkin bisa dijaga dari sakit, mungkin bisa dijaga dari musibah khusus yang mungkin menimpa, ya, musibah khusus yang mungkin menimpa, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dihilangkan karena amalan yang telah ia kerjakan. Yang kalau sakit biayanya bisa senilai dengan itu, atau misalnya kalau sulit dia bisa mengalami kerugian 10 kali lipat dari itu dan sejenisnya. Dan yang paling menarik, ini juga bisa mencakup teman-teman sekalian, bukan sekedar aspek materi, tapi juga pahala. Saya ulang, pahala. Nama, tumbuh, berkembang, banyak. Orang yang mau zakat dengan hartanya, maka dia akan mendapatkan penambahan atau limpahan pahala dari orang-orang yang tidak mengeluarkannya. Yang saya maksudkan, dia mendapatkan limpahan pahala dibandingkan orang yang tidak mengeluarkannya. Orang yang tak mampu berzakat belum dapat pahala ini, orang yang bisa zakat mendapatkan limpahan pahala-pahala lebih yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak melakukan amalannya. Baik. Ini poinnya. Berapa jumlahnya Ustaz? Minimal 10 kali lipat. Dari mana tahunya Ustaz? Kaidah umum Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati ya falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik bernilai pahala. Al hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Ya, karena itu zakat masuk hasanah, salat pun masuk hasanah. Dari mana taunya Ustaz salat masuk perbuatan hasanah? Buka Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, tunaikan salat pada saat di kedua waktu-waktu siang, ya, baik itu zuhur kemudian ke asar, kemudian sampai dengan ke malam sampai ke subuhnya. Sungguh jika engkau tunaikan salat-salat itulah perbuatan hasanat yang antara salat satu kedua bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan, ya, selain dosa-dosa besar atau al-kabair. Salat disebut hasanah, zakat disebut hasanah. Kaidah satu hasanah sama dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang pernah ia kerjakan. Paling minimal. Kalau masuk kategori infak, ya, kaitan dengan harta, bisa jadi berlipat sampai 700 kali lipat, paling minimal. Itu ada di Quran surah ke-2 ayat 261. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang mau berinfak di jalan Allah seperti menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai punya 100 butir lagi, 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat, itu minimal. Dan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kamu tak berhitung, aku lipat gandakan tanpa hitungan pada siapa yang dikehendaki. Nanti akan terlihat saat kita akan berpulang kepada Allah, akan kelihatan. Terlihat pahala infak kita, terlihat pahala zakat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama. Dua, teman-teman, ini bisa berarti pula at-tathhir atau at-taharah. At-tathhir bermakna taharah, sesuatu yang mensucikan, sesuatu yang membersihkan, sesuatu yang menghapuskan kotoran-kotoran yang mungkin tampak. Ya, makna ini kita temukan di antaranya di Quran surah ke-91
ayat 9. Zakat diartikan dengan tathhir. Qad aflaha man zakkaha. Akan sungguh bahagia orang-orang yang mampu zakka, menyucikan, membersihkan keadaan jiwanya, bersihkan dari perasaan kotor, bersihkan dari dengki, dari sifat iri, riya, ya, ujub, sum'ah. Orang yang cenderung membersihkan dari penyakit hati, maka hidupnya cenderung bahagia. Orang kalau nggak iri cenderung bahagia, ya. Orang kalau tidak senang pada hal-hal yang nampak pada orang, pada kebaikan dan berkeinginan menghilangkannya, dengki misalnya, cenderung bahagia. Orang yang tak punya penyakit hati intinya bahagia. Ketika akan disucikan disebut dengan zakah. Zakah senapas dengan makna at-tathhir. Secara spesifik ditunjukkan di Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat, penunjuk iman mereka dengan fungsi untuk menyucikan keadaan jiwa dan perbuatan kotor mereka. Baik. Nah, teman-teman, dari sekian makna saya coba tampilkan dua dulu, ya. Nanti ada sudah kita terangkan sidqu, andama, at-tathhir. Nanti masih banyak turunan yang lain, tapi secara spesifik karena waktunya singkat, kita akan batasi dulu sampai sini.